Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 138 dengan ayat nats yang saya ambilkan dari ayat 2. Saya bacakan Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam etika pergaulan hidup kita, tentunya kita memahami jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, tentunya kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Dalam hal yang sederhana maupun dalam hal yang besar. Menunjukkan rasa terima kasih pada orang yang telah menolong kita merupakan suatu kewajaran, sesuatu yang sudah sesuai dengan etika. Di sisi lain, tentu rasanya akan aneh atau tidak wajar bila orang lain menolong kita, tetapi kita tidak berterima kasih atau tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Tentu hal itu akan membuat orang yang menolong kita menjadi kecewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang yang beriman pada Tuhan adalah hidup yang perlu kita syukuri setiap hari. Selalu ada alasan untuk kita terus menyatakan syukur kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur, dalam hal ini Daud, menyatakan akan sujud ke arah bait Tuhan dan memuji Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Demikianlah kita pun perlu melakukan hal yang sama. Dalam bacaan kita hari ini, dalam Mazmur 138, kita melihat bagaimana Tuhan telah mengasihi dan setia kepada kita. Yang pertama, Tuhan mendengar. Dalam ayat 3, dinyatakan bahwa pada hari aku berseru, Tuhan menjawab, dan bukan hanya menjawab, tetapi juga menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Dalam setiap situasi kehidupan kita yang berat, jika kita berseru pada Tuhan, bukan hanya Ia akan mendengar, bukan hanya Ia akan menjawab, tetapi juga memberi kekuatan bagi jiwa kita untuk bertahan, untuk menghadapi segala tantangan. Yang kedua, Tuhan mengenal semua orang. Tuhan Sang Pencipta tentunya mengenal masing-masing ciptaannya. Mazmur 138 ayat 6 menyatakan bahwa Ia mengenal baik orang hina maupun orang sombong. Dan tentunya Ia juga tahu dan menyelidiki hati kita. Apakah kita orang yang baik, yang tulus, atau orang yang jahat di hadapan Tuhan? Yang ketiga, Tuhan menolong dalam kesesakan. Dalam setiap kesesakan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, oleh karena iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Ayat 7 menyatakan bahwa dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Ia akan mengulurkan tangannya dan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menilik kehidupan Daud, tentunya kita semua tahu bagaimana pasang surut kehidupannya. Bagaimana ketika ia dalam masa perkenaan Tuhan, masa-masa kesusahannya, masa kejatuhannya dalam dosa, dan masa-masa kesukaran-kesukaran hidupnya. Dalam berbagai situasi kehidupannya, Daud terus bersyukur dan menyimpulkan bahwa dalam setiap bagian kehidupannya, Tuhan telah menyertainya. Dan bila menilik hidup kita, mungkin di antara kita ada yang mengalami masa-masa sukar, ketidakadilan, kesesakan, kesedihan, putus asa, maupun tantangan-tantangan kehidupan yang lainnya.
maka teruslah mendekat kepadanya dengan penuh rasa syukur, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang hadir, yang mendengar kita, mengulurkan tangannya, menjamah kita dan membawa kebaikan bagi kita. Tetaplah bersyukur, sekalipun nampaknya tidak ada hal yang bisa kita syukuri, tetapi ingatlah bahwa dalam perasaan kesendirian kita, Tuhan terus memperhatikan. Tuhan merancangkan pertolongan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus menyatakan syukur dan pujian kepadanya, sebab Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah, dan tinggikanlah namanya dengan penuh syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mulia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kami beroleh kesempatan belajar firman Tuhan saat ini. Terlebih kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar seru doa kami, yang menjawab kami, dan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami dalam setiap situasi yang kami hadapi. Kiranya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap hal kehidupan kami, kiranya Engkau terus menyertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.